Pada video kali ini saya akan membahas terkait DDL serta sedikit untuk DML terkait fungsi skalar, aritmetik, dan fungsi grup. Jadi di sini yang pertama kita mau melihat data kita sudah ada atau belum. Jadi teman-teman udah buka SQL-nya, kemudian coba kita cek dulu untuk dari tabel employee. Nah, kemudian di sini ada hasilnya. Nah, ini sudah ada hasil datanya. Jadi ini datanya akan sama kalau misalnya teman-teman bikin database sampel di DB2. Jadi kalau misalnya kemarin minggu lalu teman-teman jalan scriptnya nggak ada masalah, hasilnya akan sama. Kemudian kita coba untuk departemen. Nah, ini sudah keluar untuk yang departemen. Nah, di sini ternyata ada tambahan data ya. Kan minggu lalu kita mencoba memasukkan insert data ke dalam tabel kita. Nah, di sini misalnya kita mau mengubah manager number dari departemen dummy. Jadi di sini kita lakukan update, kemudian nama tabelnya department, kemudian set nama departemennya tadi, date name. Oh maaf, kita mau ngasih manager number ya, manager number, kemudian kita kasih nilainya 00, 00 atau 0 misalnya. Kemudian di sini kita tambahkan syaratnya. Yang mau kita update adalah department name, dep name yang namanya sama dengan dummy. Kemudian di sini kita pilih yang run selected. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kemudian kita cek lagi untuk yang departemen. Select all. Nah, coba kita cek. Nah, di sini ternyata untuk dummy, departemen dummy sudah punya manager number 00010. Nah, semisal kita sekarang mau melakukan penghapusan baris ya, delete, kemudian from, nama tabelnya department, kemudian where, misalnya tadi dep name-nya sama dengan dummy. Kemudian kita run. Kemudian kita cek lagi. Nah, kita cek dulu hasilnya. Nah, sudah bisa kita cek di sini yang tadi departemen name dengan nama dummy, dia sudah terdelete. Nah, kemudian misalnya teman-teman di sini ingin hanya menampilkan kolom tertentu ya dari suatu tabel. Kalau tadi select all kan kita pakai bintang nih ya. Nah, ini kita bisa spesifikasikan nama kolomnya apa. Misalnya di sini departemen name, kemudian from, nama tabelnya apa. Jadi misalnya di sini nama tabelnya tadi department. Di Ctrl E. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini hasilnya teman-teman bisa lihat di sini hanya keluar departemen name-nya saja. Nah, kemudian misalnya teman-teman di sini ingin mencari gitu ya, siapa aja dari pegawai yang gajinya kurang dari 20.000 gitu ya. Misalnya di sini kita mau menampilkan namanya employee name. Oh, tadi namanya first name ya. First name misalnya. Kemudian gaji. Nah, kemudian di sini nama tabel yang mau kita ambil employee. Kemudian di sini kita tambahkan syaratnya where. Jadi di sini kita tadi ingin tahu kalau gajinya kurang dari 20.000. Nah, kemudian misalnya teman-teman mau diurutkan nih berdasarkan apa gitu ya. Ini bisa teman-teman tambahkan order by.
Ini defaultnya ascending, misalnya kita pakai first name juga. First name, ini dia ascending. Kalau misalnya mau dari Z ke A, descending. Kita pakai defaultnya dulu. Di blok, Ctrl E. Oh, ternyata di sini tidak ada yang gajinya kurang dari 20.000. Coba kita kecilkan 2.000 misalnya. Juga tidak ada. Kita cek dulu. Ternyata di sini memang gajinya besar-besar ya. Oke, kita ganti yang kurang dari 80.000. Ctrl E. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang tadi kan bersyarat ya gajinya kurang dari 80.000. Kemudian kita urutkan berdasarkan nama pertama, first name-nya. Kemudian di sini default jadi ASC, jadi A ke Z. Kemudian sini semisal teman-teman mau melakukan ada perhitungan matematisnya gitu ya. Misalnya menghitung kalau gajinya ditambah komisinya berapa sih? Nah, ini misalnya kita tambahkan komisi. Nama tabelnya kom. Kemudian coba kita run. Ctrl E. Nah, di sini hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau hasil gajinya ditambah dengan komisi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini menunjukkan ada nama kolomnya 2. Jadi memang di dalam DB itu ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi bisa kita urutkan, kita tahu nama kolomnya berdasarkan urutannya ini. Nah, misalnya teman-teman mau ngasih nama nih, tidak mau tadi keluar kolom 2 gitu ya, tambahin S, kemudian nama kolomnya apa? Misalnya jumlah gitu ya. Petiknya yang double quote. Kemudian di blok, Ctrl E. Nah, ini sudah keluar nama kolomnya berubah jadi jumlah. Nah, selain dengan nama itu tadi, ini order by ini bisa kita pakai tadi urutan kolomnya. Jadi misalnya order by 2. Kemudian di sini kita misalnya mau lihat dari besar ke kecil. DSC. Ctrl E. Nah, ini dia sudah diurutkan berdasarkan jumlah dari besar ke kecil. Jadi kita order by, kemudian di sini urutan kolomnya ke berapa. Kemudian di sini misalnya teman-teman ingin mengganti nilai yang 0, misalnya mau diganti dengan nama sesuatu gitu ya. Sebagai contoh di sini teman-teman di tabel departemen, dia ini ternyata ada manajernya yang 0 atau kosong. Jadi di sini kita lakukan select, kemudian di sini misalnya kita mau tahu nama departemen name-nya. Kemudian di sini tadi yang manager, kalau misalnya 0 mau kita ganti dengan misalnya tidak ada manager. Kemudian di sini nama kolomnya, kita ganti nama manager. Kemudian di sini from-nya nama tabelnya ya, berarti department. Blok, Ctrl E. Nah, ini bisa teman-teman lihat, kalau misalnya tadi kita hanya select all biasa, ini kan 0 ya. Nah, ini nilai-nilai yang kosong ini kita ganti dengan tidak ada manager,
Kemudian di sini nama kolomnya juga kita ganti menjadi manager. Fungsi calls ini juga bisa teman-teman gunakan untuk menggantikan nilai 0 menjadi 0, sehingga kalau misalnya dilakukan perhitungan matematika, nilainya akan bisa dihitung. Kalau misalnya angka ketemu dengan 0, dia akan menjadi 0. Kemudian ini saya contohkan, semisal nanti where clause-nya ada perhitungan matematikanya, itu juga bisa. Misal di sini salary ditambah komisi, dia kurang dari 80.000. Di blok, Ctrl E, masih loading. Nah, ini bisa teman-teman lihat hasil jumlahnya dia akan kurang dari 80.000 karena di sini where clause-nya adalah tambahan dari gaji, penjumlahan dari gaji dan komisi. Kemudian masuk fungsi scalar. Jadi semisal di sini kita mau mencari nama dari pegawai gitu ya, first name yang mirip-mirip dengan nama suatu gitu ya. Misalnya kita lupa namanya siapa, tapi kayaknya tengah-tengahnya ada son-sonnya deh. Nah, ini select first name, kemudian from employee, nama tabelnya. Kemudian di sini where clause-nya bisa kita tambahkan first name, kolomnya mau kita cari ya. Kemudian like. Nah, di sini ada persen, jadi menggantikan apapun, terserah apa. Kemudian di sini misalnya kita ganti yang son itu ya. Jadi awalnya terserah, tengahnya di sini yang penting ada sonnya, kemudian terakhirnya juga terserah. Oh ya, lupa ini string. Kita blok, Ctrl E. Nah, di sini bisa kita lihat cuma ada satu, yaitu JSON. Jadi kita nggak peduli depannya apa, belakangnya apa, yang penting tengah-tengahnya ada sonnya. Nah, ini semisal kita ganti dengan huruf kecil. Son, nah, Ctrl E lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tidak ada hasil yang keluar. Karena memang beda antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak yakin, kolomnya itu nanti isi datanya huruf besar semua, kecil semua. Nah, teman-teman bisa sama ratakan gitu ya, di uppercase atau di lowercase. Jadi di sini semisal di sini lowercase, kemudian kita tambahkan lower di sini. Jadi untuk mengubah kolom yang mau kita cari ini dia dalam bentuk lowercase juga. Ctrl E. Kita cek. Nah, di sini muncul sudah ada namanya JSON juga. Loh Bu, kok tulisannya di sini besar semua? Iya, karena yang kita manipulasi adalah where clause-nya, bukan select-nya. Jadi kalau misalnya kita ganti select-nya, jadi di sini lower juga. Kemudian kolomnya apa? Nah, ini kita blok, run. Nah, bisa kita lihat di sini sudah dalam bentuk huruf kecil. Di sini select lower spasi, kemudian nama kolomnya apa, kemudian dari tabel mana, kemudian syaratnya apa. Kemudian fungsi berikutnya, semisal kita ingin mengambil beberapa karakter tertentu dari mulai tertentu sampai jumlahnya tertentu gitu ya. Ini semisal kita mau mengambil employee number, kemudian dari employee. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi substring. Kemudian di sini kolomnya apa? Kemudian di sini mulai dari keberapa, panjangnya berapa. Jadi semisal kita mau ngambil mulai yang kelima, panjangnya 2. Blok, Ctrl E. Nah,
Nah, di sini kalau teman-teman ingat kan tadi depannya ada 0000 gitu ya. Nah, ini kita mau ngambil posisi mulai yang kelima sebanyak 2. Jadi yang 00-nya tadi kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima, ini yang keenam. Jadi kita ngambil dari posisi kelima sebanyak 2. Fungsi berikutnya, semisal kita ingin menggabungkan beberapa kolom gitu ya. Misalnya tadi di dalam tabel employee kan ada first name dan last name from employee. Nah, ini kan jadinya 2 kolom ya. Kita ingin menjadikan 1. Jadi sini kita bisa tambahkan. Kemudian di sini misalnya mau kita tambahkan spasi gitu ya. Kemudian kita hubungkan lagi. Seperti ini. Blok, Ctrl E. Kalau teman-teman pakai Data Studio langsung F5 gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini namanya sudah digabungkan antara first name sama last name. Dan hanya dalam 1 kolom saja. Untuk urutan pengerjaan, kalau misalnya ada kurung, ada and, ada or, nah ini akan sesuai dengan matematika pada umumnya gitu ya. Jadi yang di dalam kurung akan lebih dahulu. Kemudian untuk operator boolean and dan or, and akan diproses lebih dahulu. Kemudian kalau pembagian dan perkalian akan diproses dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kalau misalnya semuanya sejajar akan diproses dari kiri ke kanan. Kemudian untuk date, kita juga bisa melakukan perbandingan. Jadi kita harus tahu dulu formatnya gimana gitu ya. Misalnya tadi ini select all from employee. Kita lihat. Nah, ini sepertinya adalah tahun, bulan, kemudian tanggal. Jadi kita bisa melakukan komparasi dari tanggal. Tadi sudah saya copy, misalnya select employee number dari tabel employee, kemudian where birth date-nya misalnya kurang dari tanggal sekian, tahun 63, tanggal 24 bulan Agustus. Blok, Ctrl E. Nah, di sini ada beberapa saja. Oh, ternyata dia lebih tua. Nah, untuk meyakinkan coba kita tambahkan birth date-nya. Birth date. Blok, Ctrl E. Atau teman-teman F5 gitu ya. Nah, ini dia yang lahirnya sebelum tahun 63, jadi yang lebih tua daripada orang tertentu ini. Kemudian kita belum pernah ke tabel project ya. Coba kita lihat dulu isinya apa aja. Project. Select all from ya. Oke, Ctrl E. Nah, di sini ternyata ada 2 tanggal, birth date sama print date. Jadi mulai sama akhir. Misal kita ingin tahu berapa sih selisihnya antara 2 tanggal ini. Jadi bisa kita pakai fungsinya dari date. Jadi select misalnya tadi project number ya. Kemudian kita ingin tahu berapa hari. Jadi kita casting dulu kolomnya, kemudian dash juga. Tadi yang satunya RST, kemudian dari tabel project, blok, Ctrl E. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, oh ternyata jaraknya dari mulai sampai selesai ada 396 hari.